pemirsa, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya. Ini ada Cory Sandi Oriva. Ini pasti kalau misalnya pageant lovers Indonesia gitu yang suka ngikutin Putri Indonesia pasti kenal sosok Cory Sandi Oriva. Nah, Cory ini kebetulan lagi hadir di Kajian Hati dan menceritakan nih tentang perjalanan kisah hidupnya yang 2 kali menikah dan juga 2 kali bercerai gitu. Wow, ternyata cerita dari Cory ini mungkin kita jarang mendengar secara langsung ya di sosial medianya Cory. Makanya ketika ia mencurahkan isi hati gitu ya kepada Pak Ustadz melalui Kajian Hati, ini banyak sekali netizen di luar sana yang juga ikut kaget gitu ya, karena tentunya kita juga nggak terlalu ngikutin gitu. Betul. Oh, ternyata sudah 2 kali menikah dan ternyata sudah 2 kali juga tidak melanjutkan pernikahan ini, dan rencananya ini dia itu akan menikah dengan seorang duda. Oh, wow, ini kayaknya agak apa ya, kita terkaget-kaget gitu ya, karena kan memang ngeliat sosok Oriva tuh sangat apa ya, di sosial media tuh mungkin biasa aja gitu ya, ternyata ada kisah-kisah tertentu seperti itu. Nah, kita akan dengar langsung saja, ini dia kisah dari Cory Sandi Oriva. Dikaruniai 1 orang anak dan tidak bertahan lama, 5 tahun juga. Lalu saya bercerai, tidak cocok. Setelah 2 tahun ibu saya almarhum dan mewasiatkan saya untuk menikah dengan pilihan ibu saya. Tapi ternyata sama dengan pernikahan pertama, tidak cocok, sama ketahuan selingkuh juga, di KDRT juga. Untuk hidup single parent dengan anak saya. Cerita hidup Cory memang tidak seindah karirnya. Di atas catwalk, ia bak bidadari yang bermandikan cahaya. Tapi dalam kehidupan pribadi, jalan hidup yang dipijak Cory justru berlumur derita. Dan derita itu tidak hanya datang dari pernikahannya, tapi juga muncul lewat penyakit. Cory divonis menderita autoimun, membuat dirinya sampai 6 kali keguguran, hingga melewati 4 kali koma. Kebetulan saya juga punya penyakit dari sebenarnya bisa dibilang dari saya lahir ya, tapi terdiagnosa
dari usia saya 16 tahun saat itu, yaitu penyakit autoimun. Mungkin ibu-ibu yang belum tahu penyakit autoimun itu apa. Penyakit autoimun itu adalah kekebalan tubuh yang menyerang tubuh kita sendiri. Dan saya terkena 13 organ, sudah koma 4 kali. Saya pernah hamil 7 kali dan 6-nya sudah tiada. Yang selamat hanya 1 anak saya, Ganesha Tasitungkap, laki-laki. Satu-satunya sosok yang menjadi kekuatan Cory Sandioriva untuk melanjutkan hidup ialah Ganesha, buah hati tercinta. Ganesha lah yang menghapus tiap derai air yang jatuh. Ganesha lah yang membuat Cory untuk tegar dan ikhlas melalui kenyataan pahit. Tapi Cory benar-benar tidak berdaya ketika sang buah hati merindukan sosok pemimpin dalam keluarga seperti yang dirindukannya juga. Di titik inilah tangisannya tumpah. Ada satu kata-kata dari anak saya laki-laki terakhir pada saat saya terakhir sama mantan suami saya. Karena dia sudah tidak kuat, dia cuma bilang gini sama saya dengan telunjuknya yang imut-imut itu. Dia bilang, "Mama, stop. Mama hanya boleh sayang sama Ganesha saja." Tapi akhir-akhir ini Ganesha selalu bilang sama saya, "Mama gak mau ya punya. Ternyata Mas butuh ayah. Ternyata Mas butuh sosok yang bisa memimpin." Dan saya pun juga jujur, mungkin secara agama, secara masih butuh bimbingan gitu, walaupun pernah sekolah di sekolah Islam dan lain sebagainya. Cuman saya nih bingung, Pak Ustadz, saya harus seperti apa? Kadang mencari jodoh lagi saya ada trauma. Apakah masih Allah kasih jodoh saya yang mau menerima saya sampai dengan keadaan saya seperti ini? Menurut saya ini salah satu program TV yang juga pasti tidak mudah gitu untuk menjadi hostnya ataupun Pak Ustadz gitu. Mendengar cerita-cerita ataupun curahan hati yang paling tulus dan paling dalam oleh para selebriti ataupun ibu-ibu, perempuan-perempuan di sana gitu ya. Kita juga sebenarnya ingin mendoakan gitu ya untuk Cory yang pasti di dulu kala kan masa kejayaannya gitu pernah ada, tapi tenang aja, yang namanya rezeki itu pasti datangnya berbeda-beda. Ada yang betul, karir, jodoh ataupun anak yang sayang dengan ibunda.